Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali kami dapat menjumpai Anda dalam berita Papua hari ini. Saya Yuni Rumbarar beserta tim redaksi telah menyiapkan sejumlah berita menarik dan aktual untuk Anda. Berikut 3 berita utama. Dinilai masih mahal, pemerintah harus segera turunkan harga beras di Merauke. Rencana pemberian gerasi secara massal oleh Kementerian Hukum dan HAM menimbulkan pro kontra bagi warga Merauke. Ratusan orang mengikuti pawai budaya memeriahkan ulang tahun ke-24 Papua Barat. Berapa kilo? Harga beras di Merauke, Papua Selatan saat ini masih mahal. Dari pantauan di Pasar Wamanggu, harga beras menembus Rp14.000 hingga Rp15.000 per kilogram. Pedagang beras berusaha menghabiskan stok beras yang mereka beli dengan harga lama, sekitar Rp13.000 per kilogram. Sampai dengan Rp14.000, Rp15.000 kalau menurut Ibu sendiri sebagai warga masyarakat masih tinggi apa gimana, Bu? Tinggi ya? Karena yang dari 8.000, 9.000 dia naik satu kali sampai 14, 15. Kalau Ibu punya mau ke pemerintah kira-kira harga beras yang standar itu yang murah berapa Ibu kira-kira? Kalau bisa diturunkan lagi seperti semula. Semula ya. Sekarang ini berat ya? Aduh, mas sekali apa-apa semua mahal. Oh. Warga mendesak pemerintah segera menurunkan harga beras antara Rp12.000 hingga Rp13.000 per kilogram. Kenaikan harga beras disebabkan berkurangnya pasokan akibat kemarau panjang dan penurunan produksi. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Rencana Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia memberikan gerasi secara massal kepada narapidana kasus narkoba menimbulkan pro kontra bagi warga Merauke. Gerasi massal merupakan kebijakan pemerintah untuk mengatasi kapasitas penjara dipenuhi narapidana kasus narkoba. Dipertimbangkan banget kemaslahatan dan untung ruginya buat generasi-generasi yang memang diikat betul di dalam satu istilahnya terali ya. Jadi dia disisihkan dan pembinaan khusus. Ibu Haji, secara spesifikasi, apa Anda setuju atau tidak setuju dengan rencana ini? Gimana ya, 50-50. Saya melihat kalau memang itu kemaslahatannya banyak bisa di luar dan sebenarnya harusnya sudah spesifikasi yang sudah memang bisa dilepas itu baru dilepas. Kalau yang memang masih kecanduan banget mesti harus dikurung dulu. Bagi saya ini sangat tidak sependapat. Kapan ada efek jerahnya? Sedangkan bukan main dari hasil apa yang mereka lakukan itu sudah berapa banyak, berapa ratus ribu warga Indonesia itu yang sudah kena dampak daripada perbuatan daripada pelaku kejahatan narkoba ini. Karena kita melihat jangan sampai dengan adanya gerasi massal ini maka ini bukan narkoba, peredaran narkoba semakin sedikit, maka ini semakin merajalela lagi karena berarti dia berbuat pasti akan bebas lagi. Kasus narkoba di Merauke tergolong tinggi. Dari 270.000 penghuni Lembaga Pemasyarakatan Merauke, 50% diantaranya narapidana kasus narkoba. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Hingga saat ini konflik Palestina-Israel belum berakhir dan ribuan warga sipil menjadi korban. Wakil Bupati Merauke, Ridwan, meminta warga tetap tenang dan beraktivitas seperti biasa. Menurut Ridwan, konflik Palestina adalah konflik politik dan tidak ada kaitannya dengan agama. Tentu di sana kita tahu bukan konflik agama, tentu politik ya ini. Kita berharap, kita berdoa saja, tidak usah bikin gerakan tambahan. Tentu negara sudah punya kebijakan yang memang harus kita ikuti. Jadi kita nggak usah frontal, demo-demo segala macam, kita sesuai dengan arahan dari pusat. Nggak ada kegiatan-kegiatan tambahan. Berdoa kemarin di Masjid Raya sudah melakukan
kunut nazilah itu untuk keselamatan saudara kita yang ada di Palestina dan daerah lain. Semua konflik yang terjadi pasti ada kepentingan baik kepentingan secara internal atau eksternal. Oleh karenanya kita sebagai umat Islam bukan hanya melihat bahwa di sana kita punya saudara. Ketika kita melihat persaudaraan ini muncul, maka kita mesti harus betul-betul menyikapi bahwa hanya doa saja yang kita bisa panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan konflik yang terjadi di antara dua negara ini insyaallah secepatnya terselesaikan. Kita berharap PBB bisa turun tangan untuk mendamaikan dan semuanya bisa damai, dan kita sebagai rakyat sipil yang tidak tahu menahu terkait masalah peperangan ini bisa hidup nyaman dan tenang damai. Ridwan dan para tokoh agama di Merauke meminta warga dan khususnya umat muslim untuk berdoa agar konflik di Gaza segera berakhir. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Menteri Sosial Tri Risma hari ini bertemu dengan pimpinan Sinode Gereja Kristen Indonesia dan Gereja Kemah Injil di Jayapura. Pertemuan membahas pemberdayaan masyarakat agar mandiri dan maju. Risma berjanji segera mewujudkan kebutuhan pangan dan kesejahteraan sosial di Papua. Saat ini kita meneruskan program supaya tidak terjadi lagi kelaparan di beberapa wilayah yang memang selama ini sulit untuk diakses. Oke? Bu, terkait tadi ada permintaan banyak yang dari GKI, warga GKI tadi itu. Ya, enggak apa-apa. Ya, enggak apa-apa. Kenapa emang? Ya, nanti dilihat kemampuan saya, anggaran kami gimana. Tapi saya juga beberapa titik itu saya dapat sumbangan kok. Ya, jadi saya percaya kalau niat kita baik, pasti ada saja tangan-tangan Tuhan membantu kita. Saya sangat percaya. Dalam kunjungan ini, Menteri Sosial juga menyerahkan bantuan 240 ekor bibit kelinci, 440 ekor ayam, dan 3.000 ekor ikan lele. Hendra melaporkan dari Kota Jayapura, Papua.